Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laili Tutorial. Untuk kali ini kita akan membahas cara memposting buku besar pembantu piutang dagang dan buku besar pembantu utang dagang untuk kasus soal UKK akuntansi tahun 2026 paket 2. Data yang kita perlukan untuk memposting subsidiary ledger account receivable dan subsidiary ledger account payable. Yang pertama yaitu kita akan mengambil saldo awal untuk kita posting ke dalam buku besar pembantu piutang dagang dan utang dagang. Jadi di sini sudah ada daftar saldo piutang dagang dan utang dagang. Dari daftar saldo ini kita posting ke dalam buku besar subsidiary ledger account payable dan subsidiary ledger account receivable. Untuk namanya, nama-nama customer ada toko Artik, lalu ada toko Frostora, toko Qualify, dan toko Sejuk Abadi. Kita masukkan terlebih dahulu saldo awalnya. Yang pertama untuk toko Artik, saldonya ada sebesar Rp183.150.000. Maka di deskripsi kita isikan yaitu untuk toko Artik, saldo awal kita buat langsung di kolom balance di sebelah debit dengan jumlah yang sama. Lalu yang kedua ada toko Frostora. Toko Frostora kita masukkan di sebelah debit Rp138.750.000. Lalu yang ketiga di sini ada toko Qualify, yaitu toko Qualify Rp159.840.000. Maka kita masukkan deskripsinya yaitu saldo awal di sebelah debit. Lalu yang terakhir untuk toko Sejuk Abadi yaitu sebesar Rp106.560.000 di sebelah debit. Deskripsi kita isikan saldo awal. Selesai untuk subsidiary ledger account receivable, kita masukkan saldo awal. Ini kita sekalian untuk subsidiary ledger account payable. Kita masukkan juga saldo awal masing-masing. Yang pertama PT Dingin Sejuk yaitu Rp213.120.000 di sebelah kredit di kolom balance. Lalu berikutnya PT Kulkas Nusantara, saldo awal di sebelah kredit sesuai dengan di soal yaitu Rp233.100.000. Lalu yang terakhir PT Pendingin Makmur, saldo awal di sebelah kredit yaitu Rp135.420.000. Jadi ini sudah masuk semua saldo-saldo awalnya. Lalu berikutnya kita ambil dari jurnal untuk kita pindahkan subsidiary ledger account receivable terlebih dahulu. Kita posting, dari datanya kita ambil dari sales journal, jadi diambil dari sales journal, lalu cash receipt journal, dan general journal yang ada saldo-saldonya atau yang ada angka-angkanya yang kita pindahkan untuk akun-akunnya yaitu account receivable, karena yang kita posting yaitu subsidiary ledger account receivable. Dimulai dari tanggal yang termuda sampai dengan tanggal yang tertua. Kita mulai lihat yang pertama di sales journal, dimulai dari tanggal 7 untuk account receivable-nya. Lalu di cash receipt journal ada tanggal 6 account receivable-nya.
Sedangkan di General Journal tanggal 8. Berarti kita ke Cash Receipt Journal di tanggal 6 yang pertama, yaitu toko Artik. Berarti kita ke toko Artik di tanggal 6, account receivable-nya ada di sebelah kredit. Berarti kita posting untuk toko Artik. Keterangannya kita ambil dari Cash Receipt Journal di sebelah kredit, maka kita posting di sebelah kredit. Debit dengan kredit, maka saldonya menjadi berkurang. Selesai di Cash Receipt Journal, kita lihat di Sales Journal ada tanggal 7, yaitu untuk toko Frostora, account receivable di sebelah debit. Berarti kita ke toko Frostora di tanggal 7, diambil dari Sales Journal di sebelah debit, maka kita posting di sebelah debit. Debit dengan debit, maka saldonya bertambah. Lalu berikutnya kita ke General Journal di tanggal 8. Account receivable ada di sebelah kredit untuk toko Frostora. Berarti kita ke toko Frostora tanggal 8 dari General Journal di sebelah kredit. Debit dengan kredit, maka saldonya menjadi berkurang. Lalu berikutnya kita lihat kembali di Sales Journal tanggal 11, di Cash Receipt Journal tanggal 15. Berarti kita ke Sales Journal di tanggal 11 untuk toko Sejuk Abadi. Kita ke toko Sejuk Abadi, yaitu tanggal 11, account receivable di sebelah debit. Berarti kita posting toko Sejuk Abadi diambil dari Sales Journal, deskripsinya. Di sebelah debit kita posting, debit dengan debit, maka saldonya menjadi bertambah. Lalu berikutnya, di Sales Journal tanggal 14, di Cash Receipt Journal tanggal 15. Berarti kita masih di Sales Journal tanggal 14. Untuk toko Qualify, kita ke toko Qualify. Di sini account receivable di sebelah debit, maka kita posting. Untuk toko Qualify diambil dari Sales Journal, posting di sebelah debit. Debit dengan debit, maka saldonya bertambah. Lalu berikutnya di Cash Receipt Journal tanggal 15 untuk toko Frostora. Berarti kita ke toko Frostora tanggal 15 diambil dari Cash Receipt Journal, maka deskripsi kita isikan Cash Receipt Journal, kita lihat account receivable di sebelah kredit, maka kita posting di sebelah kredit. Debit dengan kredit, maka saldonya menjadi berkurang. Lalu berikutnya di Cash Receipt Journal tanggal 21, di Sales Journal tanggal 20. Berarti kita ke Sales Journal tanggal 20 untuk toko Artik. Kita cari untuk toko Artik tanggal 20 diambil dari Sales Journal. Account receivable di sebelah debit. Maka kita posting di sebelah debit. Maka saldonya menjadi bertambah di sebelah debit. Lalu kita ke Cash Receipt Journal tanggal 21 untuk toko Qualify. Account receivable ada di sebelah kredit, maka kita ke toko Qualify tanggal 21 diambil dari Cash Receipt Journal. Account receivable di sebelah kredit, kita posting di sebelah kredit. Debit dengan kredit, maka saldonya menjadi berkurang. Lalu berikutnya di Cash Receipt Journal tanggal 28, kita di Sales Journal tanggal 25. Berarti di Sales Journal terlebih dahulu tanggal 25 untuk toko Qualify. Kita ke toko Qualify tanggal 25 dari Sales Journal. Account receivable di sebelah debit. Maka kita posting di sebelah debit. Debit dengan debit, maka saldonya menjadi bertambah.
Lalu di sini di sales journal sudah semua, kita ke cash receipt journal, yaitu untuk tanggal 28. Ada toko sejuk abadi, akun receivable di sebelah kredit, maka kita ke toko sejuk abadi tanggal 28, diambil dari cash receipt journal, di sebelah kredit, akun receivable, debit dengan kredit, maka saldonya menjadi berkurang. Lalu berikutnya yang terakhir di tanggal 30 untuk toko Frostora. Kita ke toko Frostora, tanggal 30 diambil dari cash receipt journal, akun receivable ada di sebelah kredit. Maka kita posting di sebelah kredit, debit dengan kredit, maka saldonya menjadi berkurang. Nah, ini sudah selesai semua kita posting untuk subsidiary ledger account receivable. Berikutnya kita akan posting subsidiary ledger account payable, yaitu datanya kita ambil dari purchase journal, lalu cash payment journal, serta general journal. Caranya sama, dimulai dari tanggal transaksi yang termuda sampai dengan yang tertua. Kita lihat di purchase journal ini tanggal 4, lalu di cash payment journal ada tanggal 2. Lalu untuk general journal tanggal 23. Berarti kita ke cash payment journal di tanggal 2 untuk PT Kulkas Nusantara. Kita cari untuk PT Kulkas Nusantara, diambil dari cash payment journal, account payable-nya yang kita posting di sebelah debit. Maka kita posting di sebelah debit, kredit dengan debit, maka saldonya menjadi berkurang. Lalu berikutnya di cash payment journal tanggal 5, kita lihat di purchase journal tanggal 4. Berarti kita ke purchase journal di tanggal 4 untuk PT Kulkas Nusantara. Account payable di sebelah kredit. Berarti PT Kulkas Nusantara tanggal 4 diambil dari purchase journal, account payable di sebelah kredit. Maka saldonya menjadi bertambah di sebelah kredit. Lalu berikutnya di purchase journal tanggal 13, di cash payment journal tanggal 5. Berarti kita ke tanggal 5. Untuk PT Pendingin Makmur, maka kita cari untuk PT Pendingin Makmur, tanggalnya tanggal 5, diambil dari cash payment journal, account payable di sebelah debit, maka kita posting di sebelah debit. Kredit dengan debit, maka saldonya menjadi berkurang. Kita lanjut di cash payment journal tanggal 19. Kita lihat di purchase journal tanggal 13. Berarti kita ke purchase journal PT Pendingin Makmur. Maka kita ke PT Pendingin Makmur, diambil dari purchase journal. Account payable di sebelah kredit, maka kita posting di sebelah kredit, maka saldonya menjadi bertambah di sebelah kredit. Lalu berikutnya di purchase journal tanggal 22, di cash payment journal tanggal 19, berarti kita ke tanggal 19 terlebih dahulu untuk PT Dingin Sejuk. Account payable ada di sebelah debit. Maka kita ke PT Dingin Sejuk tanggal 19, cash payment journal, account payable di debit, kita posting di debit, kredit dengan debit, maka saldo berkurang. Lalu berikutnya di sini cash payment journal, account payable sudah habis semua ya. Kita ke purchase journal tanggal 22. Untuk PT Dingin Sejuk, account payable di sebelah kredit. Berarti kita ke PT Dingin Sejuk tanggal 22, diambil dari purchase journal, account payable di sebelah kredit. Maka saldonya menjadi bertambah di sebelah kredit. Ini selesai semua di purchase journal, terakhir di general journal. Di tanggal 23
ada account payable di sebelah debit. Untuk PT Dingin Sejuk, maka kita ke PT Dingin Sejuk tanggal 23 diambil dari General Journal, diposting sebelah debit, maka kita masukkan di sebelah debit, kredit dengan debit, maka saldonya menjadi berkurang. Jadi ini selesai semua, kita posting subsidiary ledger account payable dan subsidiary ledger account receivable. Selanjutnya kita akan menginput list of account receivable balance. Kita akan membuat list of account receivable balance, yaitu datanya diambil dari subsidiary ledger account receivable. Jadi saldo-saldo terakhirnya tadi yang kita posting, yang masih ada sisa, kita masukkan angkanya. Untuk yang pertama di sini toko artik ada di sebelah debit. Maka kita masukkan untuk toko artik di sebelah debit dengan jumlah yang sama. Rp89.728.000. Lalu berikutnya toko Frostora, saldonya 0, maka kita kosongkan untuk toko Frostora. Lalu untuk toko Qualify ada sebesar Rp155.405.000. Maka kita masukkan untuk toko Qualify dengan jumlah yang sama. Lalu yang terakhir, toko Sejuk Abadi di sebelah debit. Maka kita masukkan angkanya untuk toko Sejuk Abadi dengan jumlah yang sama Rp61.375.000. Lalu jangan lupa kita totalkan. Selesai di subsidiary ledger account receivable, kita ke subsidiary ledger account payable. Yaitu caranya sama, kita ambil angka-angka yang masih ada atau saldo yang masih ada. Yang pertama di sini PT Dingin Sejuk, maka kita masukkan untuk PT Dingin Sejuk angkanya dengan jumlah yang sama. Lalu yang kedua PT Kulkas Nusantara di sebelah kredit dengan jumlah yang sama. Kita masukkan angkanya untuk PT Kulkas Nusantara. Lalu yang terakhir PT Pendingin Makmur, kita masukkan angkanya sesuai dengan di PT Pendingin Makmur. Lalu selesai kita total debit lalu selesai kita total jumlahnya untuk list of account payable balance. Terakhir untuk list of inventory balance kita ambil dari persediaan, yaitu jumlah dari saldo terakhirnya. Kita punya persediaan saldo terakhirnya. Kulkas 537 ada Rp75.660.000, maka kita masukkan angkanya Rp75.660.000. Lalu untuk kulkas E821 ada sebesar Rp99.097.000, maka kita masukkan angkanya. Lalu jangan lupa kita jumlahkan. Itulah tadi cara posting subsidiary ledger account receivable dan posting subsidiary ledger account payable serta list of account receivable balance, account payable balance, serta inventory balance. Untuk kali ini kita akan membahas memproses buku besar, posting jurnal ke dalam general ledger. Di sini saya menggunakan soal UKK Akuntansi tahun 2026 paket 2, yaitu kasus UDS Prima. Untuk yang pertama, sebelum kita posting jurnal khusus, kita akan memposting saldo awalnya terlebih dahulu.
yaitu saldo-saldo awalnya kita ambil dari soal. Jadi di soal ada trial balance atau saldo awal per 30 November tahun 2025. Jadi di sini ada saldo awal. Dimulai dari cash in bank sampai dengan ke bawah income tax expense. Jadi apabila ada yang di sebelah debit, maka kita posting di general ledger di sebelah debit dengan keterangannya opening balance. Di sini yang pertama contohnya cash in bank di sebelah debit. Maka kita posting di kolom balance di sebelah debit. Begitu seterusnya sampai dengan selesai. Apabila ada yang di sebelah kredit, kita posting di kolom balance di sebelah kredit. Jadi ini diposting semua. Dipindahkan terlebih dahulu dengan keterangannya opening balance. Setelah kita pindahkan semua saldo awalnya, lalu berikutnya kita memindahkan jurnal khususnya. Memindahkan jurnal khusus dimulai dari purchase journal. Di purchase journal ini, yang pertama ada di sebelah debit, yaitu kita ambil nomor akunnya. Apabila ada di sebelah debit, kita pindahkan di general ledger di sebelah debit. Untuk yang pertama 11301 di sebelah debit kita cari 11301 diambil dari purchase journal di sebelah debit, maka debit dengan debit saldonya menjadi bertambah. Lalu berikutnya di sebelah kredit ada nomor akun 21201, kita posting untuk 21201, kita cari nomor akunnya 21201 diambil dari purchase journal di sebelah kredit, kredit dengan kredit, maka saldonya bertambah. Selesai di purchase journal, begitu juga dengan sales journal. Dimulai dari sebelah debit ada nomor akun 11201, maka kita cari nomor akun 11201. Kita posting di sebelah debit dari sales journal, di sebelah debit, debit dengan debit, maka saldonya menjadi bertambah. Lalu 51101 di sebelah debit, kita ke 51101. Kita cari nomor akun 51101 dari sales journal di sebelah debit. Debit dengan debit, maka saldonya menjadi bertambah. Lalu di sebelah kredit ada 41101, maka kita cari nomor akun 41101 dari sales journal di sebelah kredit. Kredit dengan kredit, maka saldonya bertambah. Lalu ada 41104. Kita cari nomor akun 41104 dari sales journal di sebelah kredit. Kredit dengan kredit, maka saldonya bertambah. Dan yang terakhir ada 11301 di sebelah kredit, maka kita cari nomor akun 11301 dari sales journal di sebelah kredit. Debit dengan kredit, maka saldonya menjadi berkurang. Selesai di sales journal, purchase journal, kita ke general journal terlebih dahulu. Yaitu di sini di general journal ada nomor akun 41102. Maka kita cari nomor akun 41102. Diambil dari general journal 4.793.000 di sebelah debit, kita posting di sebelah debit. Debit dengan debit saldonya menjadi bertambah.
Lalu berikutnya 11201 di sebelah kredit. Maka kita posting, kita cari nomor akun 11201. Diambil dari General Journal di sebelah kredit, debit dengan kredit, maka saldonya menjadi berkurang. Lalu berikutnya 11301, kita cari nomor akun 11301 di sebelah debit, maka kita posting dari General Journal di sebelah debit. Maka lalu berikutnya selain ini 11301 ada juga yang di sebelah kreditnya ya, ini sekalian. Di sebelah kredit, maka kita posting di sebelah kredit dari General Journal juga sehingga saldonya tetap ya sama ini ya. Lalu berikutnya 51101 di sebelah kredit. Kita cari nomor akun 51101. 51101 dari General Journal di sebelah kredit, debit dengan kredit, maka saldonya menjadi berkurang. Dan yang terakhir 21201 di sebelah debit, maka kita posting 21101. 21201, maaf, 21 untuk account payable, maaf ya, untuk account payable 21201 nih dari General Journal di sebelah debit. Maka kredit dengan debit saldonya menjadi berkurang. Selesai di General Journal, di Cash Receipt Journal, ini juga semuanya kita posting. Dimulai dari yang di debit, cash in bank, lalu untuk yang kolom others, ini kita pindahkan satu persatu. Lalu untuk yang di sebelah kreditnya juga kita pindahkan. Dan yang di sebelah kredit kolom others satu persatu. Jadi di sini saya skip. Lalu begitu juga untuk cash payment journal dipindahkan. Untuk kolom others-nya satu persatu kita pindahkan dan yang di sebelah kreditnya dipindahkan. Begitu juga general journal sudah tadi ya, petty cash, debit dengan kredit sesuai dengan nomor akunnya yang di sebelah debit. Sedangkan yang di sebelah kreditnya yaitu untuk petty cash, diposting. Jadi ini sudah saya posting semua, dimulai dari cash in bank, cash receipt journal, cash payment journal, sampai dengan ke bawah, sudah saya posting semua dari jurnal khusus. Bisa kita lihat kembali postingannya. Jadi dimulai dari cash in bank sampai dengan selesai income tax expense sudah diposting semua. Selesai kita posting general ledger semuanya. Lalu berikutnya kita akan membuat trial balance. Jadi memindahkan angka-angka yang ada di general ledger, saldo-saldo terakhirnya ke dalam trial balance. Yaitu di sini dimulai dari cash in bank. Cash in bank ada di sebelah debit. Jadi cash in bank ada di sebelah debit, kita pindahkan di trial balance di sebelah debit. Sama ya, di sebelah debit. Dengan jumlah yang sama. Lalu berikutnya ada petty cash di sebelah debit. Kita masukkan angkanya untuk petty cash di sebelah debit. Lalu berikutnya ada account receivable di sebelah debit, maka kita masukkan angkanya di sebelah debit dengan jumlah yang sama. Lalu berikutnya allowance di sebelah
Lalu berikutnya allowance di sebelah kredit, maka kita masukkan angkanya di sebelah kredit. Lalu berikutnya ada merchandise inventory di sebelah debit, maka kita masukkan angkanya di sebelah debit. Lalu berikutnya office supplies di sebelah debit, kita masukkan angkanya di sebelah debit. Lalu berikutnya ada prepaid insurance di sebelah debit, maka kita masukkan angkanya di sebelah debit. Lalu berikutnya ada prepaid rent di sebelah debit, maka kita masukkan angkanya di sebelah debit. Lalu ada vehicle di sebelah debit, kita masukkan angkanya. Lalu berikutnya ada office equipment at cost, maka kita masukkan office equipment at cost di sebelah debit. Lalu berikutnya di sini terlewat ya, akumulasi depreciation vehicle, kita masukkan angkanya. Lalu akumulasi depreciation office equipment, di sebelah kredit kita masukkan angkanya. Lalu berikutnya ada account payable di sebelah kredit, masukkan angkanya. Lalu berikutnya ada accrued expense, sini saldonya 0, maka kita kosongkan. Lalu berikutnya ada income tax payable 0 juga, kita kosongkan. Lalu ada bank loan, di sebelah kredit kita masukkan bank loan. Lalu berikutnya ada capital di sebelah kredit, maka kita masukkan capital di sebelah kredit. Lalu price di sebelah debit, maka kita masukkan price di sebelah debit. Lalu berikutnya sales of merchandise di sebelah kredit, kita masukkan angkanya. Sales of merchandise di sebelah kredit. Lalu sales return di sebelah debit, maka kita masukkan angkanya. Lalu sales discount di sebelah debit, kita masukkan angkanya. Berikutnya ada cost of goods sold di sebelah debit, kita masukkan angkanya. Kita lihat free collected ada ya di sebelah kredit, kita masukkan free collected di sebelah kredit. Lalu internet, electricity, and water expense di debit, kita masukkan di sebelah debit. Lalu berikutnya office supplies expense sebelah debit, kita masukkan di sebelah debit. Lalu bad debt expense sebelah debit, masukkan angkanya. Lalu depreciation expense vehicle di sebelah debit, kita masukkan angkanya. Berikutnya depreciation expense equipment at cost sebelah debit, kita masukkan angkanya. Lalu berikutnya insurance expense di sebelah debit, kita masukkan angkanya. Lalu ada rent expense di sebelah debit, kita masukkan angkanya. Lalu berikutnya ada wages and salaries ya di sebelah debit. Rent expense, masukkan angkanya. Wages and salaries di sebelah debit, kita masukkan angkanya. Lalu berikutnya other operating expense di sebelah debit, kita masukkan angkanya. Lalu advertising expense di sebelah debit. Lalu berikutnya interest revenue di sebelah kredit, kita masukkan angkanya. Lalu late fees collected di sebelah kredit, maka kita masukkan angkanya di sebelah kredit. Lalu ada revenue, tidak ada angkanya, kita kosongkan. Lalu berikutnya interest expense di sebelah debit, kita masukkan angkanya. Lalu bank service charge di debit, kita masukkan angkanya. Dan yang terakhir income tax expense di debit, maka kita masukkan angkanya. Setelah selesai semua, jadi ini dimulai dari cash in bank, sudah masuk semua. Sampai dengan income tax expense, jangan lupa kita total dan jumlahkan. Hasilnya harus balance antara debit dengan kredit. Jadi ini sudah dijumlahkan. Itulah tadi cara proses buku besar, posting buku besar umum, dan memindahkan trial balance
untuk kasus soal UKK akuntansi tahun 2026 paket 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.